Tronton yang terlibat laka beruntun di Jalan Es Parman Banjarmasin melanggar jam operasional. Kalimantan Selatan, zero kasus penyakit mulut dan kuku. Program makan bergizi gratis untuk pelajar tanah bumbu resmi diluncurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Selasa 14 Januari 2025. Dan dalam 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Trendra, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali informasi di Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa, tronton yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Es Parman Banjarmasin didapati melanggar jam operasional sesuai peraturan Wali Kota Banjarmasin. Meski terbukti masuk ke dalam kota tak sesuai jam yang berlaku, Disub mengaku tidak bisa menindak sebab kewenangan menjadi ranah kepolisian. Dinas Perhubungan Banjarmasin ungkap temuan pelanggaran dalam insiden kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Es Parman Banjarmasin. Dari hasil penelusuran, tronton yang menabrak sejumlah kendaraan terdeteksi masuk ke dalam kota Banjarmasin pada jam larangan operasional, sesuai Perwali nomor 8 tahun 2022. Truk muatan terbuka, angkutan peti kemas atau tronton, dilarang beroperasi dari pukul 16 WITA hingga 20 WITA, dan pukul 6 hingga 9 WITA. Sedangkan dari hasil pemantauan kamera pengawas di perbatasan Banjarmasin dan Barito Kuala, tronton diketahui mulai melintas sebelum pukul 20 WITA, alias melanggar ketentuan yang berlaku. Meski dinyatakan melanggar, Dinas Perhubungan Banjarmasin mengaku tak bisa berbuat banyak, sebab penindakan menjadi ranah kepolisian. Titik kejadian memang sudah lewat, tetapi kalau batas kota, mereka sebelum jam 8 sudah masuk. Jadi lebih fungsi masuk. Artinya ini melanggar jam operasional berarti lah? Betul. Tetapi informasi terbaru bahwasanya truk itu masih uji berkalanya masih hidup. Meski tak bisa menindak, Dinas Perhubungan Banjarmasin berjanji akan mengevaluasi pengawasan angkutan barang yang beroperasi di wilayah kota Banjarmasin. Penjagaan di batas kota khususnya Jembatan Alalat rencananya akan kembali diaktifkan dengan menempatkan sejumlah personil secara terjadwal. Sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Jalan Es Parman Banjarmasin resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini disampaikan usai dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan sopir terbukti lalai membawa muatan berlebihan. Satlantas Polresta Banjarmasin ungkap penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan di kawasan Jalan Es Parman Banjarmasin. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap sejumlah saksi dan sopir kontainer, truk membawa muatan berlebih, sehingga membuat rem truk tidak dapat berfungsi dengan baik dan lepas kendali. Karena kelalaian akibat membawa muatan berlebih ini, Kasat Lantas Polresta Banjarmasin, AKP Edwin Widya Dirot Sahaputra menetapkan status supir truk sebagai tersangka. Dan memang setelah kita cek, kendaraan ini tidak sesuai dalam hal muatan. Yang seharusnya dia hanya bisa memuat 11 ton, tapi dari surat jalan yang kita dapati, dia memuat kurang lebih ada 24 ton. Jadi kurang lebih ada 12 ton kelebihan, dan itu yang memang menjadi salah satu faktor penyebab dia tidak mampu untuk mengerem karena kan beban muatan yang besar sehingga remnya menjadi panas sehingga tidak berfungsi dengan baik. Untuk status supir dalam hal ini kita sudah mengamankan dan kita akan melaksanakan gelar untuk kemudian kita akan
menetapkan sebagai tersangka dari status supir ini. Selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan TAA atau Traffic Analysis Accident untuk mengetahui kondisi jalan S. Parman. Guna mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang, para pengemudi angkutan barang dihimbau agar tertib berkendara dengan mematuhi aturan muatan, serta melakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan. Pemirsa, menyusul maraknya parkir liar di kawasan tertib lalu lintas, maka dari itu imbauan dan sosialisasi terus dilakukan. Jika masih kedapatan melanggar, upaya dari kendaraan akan dilakukan petugas. Parkir liar dan pengendara yang melawan arus masih marak terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Banjarbaru. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penertiban, kondisi ini semakin mengganggu kelancaran lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kemacetan serta kecelakaan di jalan raya. Kepala UPT Perparkiran Dishub Banjarbaru, Rajian Nor Yahya Lukmana mengatakan, pihaknya mencatat pelanggaran parkir liar dan pengendara yang nekat melawan arus sering ditemukan di kawasan pusat kota, terutama di sekitar kawasan tertib lalu lintas seperti di Jalan Pangeran Suryansyah serta kawasan Taman Vanderpil. Hal ini menyebabkan penyempitan jalan dan menghambat arus lalu lintas yang semakin parah pada jam-jam sibuk. Pada pelaksanaan sosialisasi pada sore hari ini, kita ingin berikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan seperti apa rekayasa pengaturan lalu lintas dan juga posisi parkir yang seharusnya, yang dimana yang boleh diperuntukkan untuk parkir dan dimana yang dilarang untuk parkir. Nah, itu sebenarnya untuk maksud dan tujuan pelaksanaan giat kita pada sore hari ini. Ya, yang pastinya yang tidak diperbolehkan untuk parkir seperti yang kita ketahui adalah Jalan Pangeran Suryansyah, karena di sini nanti kan ada ATCS ya. Nah, ada ATCS otomatis pada bahu kiri jalan itu tidak diperbolehkan sama sekali. Bisa kita lihat ada beberapa rambu di sini sudah dipasang. Artinya apa? Nah, dari Dalhops nanti akan menindak secara tegas apabila masih terdapat pengendara yang tidak mengindahkan himbauan dari kita, maka akan diderek. Untuk langkah awal, Dishub Banjarbaru masih melakukan sosialisasi dan imbauan kepada pengendara dan pemilik kendaraan bermotor. Namun, jika imbauan tak diindahkan, upaya derek akan dilakukan bagi pengendara yang masih nekat melakukan pelanggaran di kawasan-kawasan tertib lalu lintas. Pemirsa, pasca kebakaran di Desa Astambul Seberang, korban menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kebakaran yang menghanguskan 8 rumah tersebut, menyebabkan 35 jiwa kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 8 rumah warga di Desa Astambul Seberang Kabupaten Banjar ludes dilalap api akhir pekan tadi. Sebanyak 35 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke tempat kerabat yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Sehari setelah kejadian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi korban kebakaran. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al-Habsyi yang langsung hadir, dan juga menguatkan dan memberi semangat kepada korban yang telah kehilangan rumah serta harta benda lainnya. Pada hari ini kita menerapkan bantuan berupa dari BPD, terus dari Dinas Sosial, nanti menyusul insya Allah dari Basnas, insya Allah lagi dari Dinas Sosial, mungkin nanti mendata dulu kebakaran rata-rata ini yang kebakaran hampir kebakaran total, dan biasanya itu dari Dinas Sosial mengajukan biasanya ada bantuan per satu keluarga itu biasanya 10 juta lah. Nah, jadi kita bersama kepada yang kena musibah punya banyak sabar, mudah-mudahan cepat terbangun dan mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi kebakaran. Bantuan kepada korban kebakaran untuk memenuhi kebutuhan dasar ini seperti makanan siap saji, peralatan masak, dan matras tidur. Kepala keluarga dari 8 rumah yang terbakar juga akan mendapatkan bantuan tambahan dari pemerintah untuk pembangunan tempat tinggal ke depannya. Pemirsa, informasi mengenai dugaan pelecehan nakes. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu safir itu kemakmuran. Rubi merah delima itu keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, dugaan pelecehan seksual tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit mencuat ke permukaan. Pelaku diduga oknum pejabat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelecehan yang terjadi di salah satu rumah sakit di Kota Banjarbaru terhadap seorang tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pasien yang diduga merupakan pejabat Pemprov Kalsel. Kejadian tersebut dilakukan pelaku saat tengah diterapi oleh korban pada 11 Desember lalu dan dilaporkan ke unit PPA Polres Banjarbaru pada 18 Desember dan baru viral di Januari 2025. Pasca kejadian, suami korban mengaku istrinya mengalami trauma yang cukup mendalam, bahkan harus konseling ke psikiater. Bahkan dampak trauma yang dirasakan korban membuat dirinya tidak berani untuk bekerja lagi. Suami korban, FR, mengatakan pelecehan yang diterima istrinya tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Bahkan imbas kejadian itu, istrinya harus melakukan perawatan ke psikiater karena trauma yang dialaminya. Kami sudah menerima pemanggilan, setelah itu pemanggilan saksi, setelah itu pemanggilan terlapor, dan diberikan pemahaman oleh pihak yang berwajib terkait penyampaian dari pihak terlapor. Saat ini masih mengalami trauma akibat kejadian yang dialami beliau. Siap. Dia mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sementara, Kasih Humas Polres Banjarbaru, Ibda Kardi Gunadi, mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas kasus ini, dari pemanggilan saksi-saksi, korban hingga terlapor. Untuk saat ini dari pihak unit PPA Polres masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan saksi-saksi dan barang bukti untuk menetapkan apakah ini masuk unsur pidana atau tidak, dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, korban, dan juga dilakukan juga pemeriksaan terhadap yang diduga pelaku, di mana pada tanggal 6 Januari sudah dilakukan pemanggilan, tapi beliau tidak berhadir, ada keperluan keluarga, kesibukan, sehingga tanggal 9 Januari tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak unit PPA. Keluarga korban berharap dengan dilaporkannya kejadian ini ke polisi ada efek jera bagi pelaku, serta tidak ada lagi korban nakes selanjutnya. Pemirsa, Kalimantan Selatan masih zero kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan berkuku belah atau genap.
Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan menjamin seluruh hewan yang masuk ke Kalimantan Selatan telah melalui serangkaian pemeriksaan dan dipastikan aman layak dikonsumsi. Penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan berkuku belah atau genap seperti sapi kembali merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Meski demikian, saat ini Kalimantan Selatan masih menyandang gelar zero kasus penyakit mulut dan kuku PMK karena Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan telah melakukan serangkaian pemeriksaan sebagai langkah pencegahan dini. Saat kapal pengangkut hewan datang di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Selatan langsung melakukan disinfeksi kendaraan pengangkut, pemeriksaan dokumen kelengkapan karantina asal, serta memeriksa kondisi fisik hewan untuk mengetahui apakah hewan yang masuk ke Kalimantan Selatan terindikasi terjangkit PMK. Jika positif, hewan terjangkit PMK akan dilakukan uji sampel dan pemusnahan. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Kalimantan Selatan, Isrokal, menjamin seluruh hewan berkuku belah atau genap yang masuk ke Kalimantan Selatan aman layak dikonsumsi masyarakat. Sampai saat ini, ketika hewan tiba di tempat pemasukan di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kalimantan Selatan, karantina Kalimantan Selatan tidak menemukan adanya hewan-hewan yang menunjukkan gejala klinis penyakit mulut dan kuku ketika tiba di pelabuhan. Kita menjamin dalam hal ini hewan-hewan yang masuk ke Kalimantan Selatan itu sudah melalui proses tindakan karantina, tidak ada gejala klinis penyakit mulut dan kuku, sehingga layak dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Masyarakat dihimbau dapat segera melapor ke BKHIT Kalimantan Selatan apabila menemukan arus lalu lintas hewan melalui jalur darat maupun air, guna menjamin kualitas hewan maupun produk hewani yang masuk ke Kalimantan Selatan terjamin kualitasnya. Sementara bagi peternak dihimbau untuk rutin menjaga kesehatan hewan serta kebersihan kandang agar tak terserang virus penyebab PMK. Sementara itu, pemirsa, antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, pemerintah Kota Banjarmasin lakukan pencegahan. Dan pencegahan dilakukan dengan memeriksa kondisi fisik dan pemberkasan hewan secara lebih ketat. Banyaknya hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kambing, dan domba yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah daerah di Indonesia membuat pemerintah Kota Banjarmasin melalui UPTD Rumah Potong Hewan Kota Banjarmasin melakukan antisipasi penyebaran penyakit PMK. Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen melakukan pengawasan serta pemeriksaan kondisi fisik hewan secara lebih ketat saat proses kedatangan hewan dengan melakukan pemeriksaan mulut, kaki, pemberian vaksin dan disinfektan, serta pemeriksaan berkas. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit PMK pada hewan, mengingat Kota Banjarmasin menjadi salah satu kota yang sebagian besar hewannya dipasok dari luar daerah. Ya, sejauh ini di Banjarmasin karena kita bukan daerah yang peternakan, sentra peternakan, jadi kita mendatangkan sapi dari berbagai daerah termasuk dari lokal, dari luar Kalimantan, baik itu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan bahkan Jawa ataupun Bali. Jadi kami kayak seperti tahun kemarin kita sudah ada program vaksinasi PMK dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan. Jadi setiap sapi yang datang kita lakukan vaksinasi dan penyemprotan disinfektan. Ya, dari daerah asal juga sudah ada karantinanya juga, ada pemeriksaan dan bahkan vaksinasi pertama untuk PMK. Jadi setelah vaksinasi itu bisa dilakukan pengiriman ke luar daerah. PMK sendiri bukanlah penyakit zoonosis yang menular ke manusia. Daging hewan yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi apabila melalui proses penyembelihan yang tepat, sebab penyakit ini disebabkan oleh virus yang menular dari hewan ke hewan, sehingga para peternak diimbau untuk rutin menjaga kesehatan hewan serta kebersihan kandang agar tak terserang virus penyebab PMK. Pemirsa, usai jeda akan kami sampaikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini.
Kalimantan Selatan. Tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Pemirsa, DPRD Kabupaten Kota Baru umumkan hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Selanjutnya, usul pengesahan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kota Baru terpilih dalam pemilihan serentak 2024 telah sampai ke tangan DPRD. KPU Kabupaten Kota Baru langsung menyerahkannya sehari pasca rapat pleno penetapan. Usai menerima secara resmi hasil penetapan itu, DPRD Kabupaten Kota Baru pun mengumumkannya melalui rapat paripurna. Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru, Suwanti, mengatakan pengumuman dilakukan agar hasil penetapan diketahui masyarakat. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Kota Baru akan mengusulkan pengesahan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Usul disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan. Bupati terpilih dan wakil bupati terpilih nanti yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan Kabupaten Kota Baru dilanjutkan ke pemerintahan selanjutnya diteruskan ke Gubernur untuk dilanjutkan ke Sebelumnya, KPU Kabupaten Kota Baru menetapkan Muhammad Rusli dan Syairi Mukhlis sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih. Duet mantan wakil bupati Tanah Bumbu dan mantan ketua DPRD Kota Baru ini memenangi Pilkada Kota Baru dengan meraup 44% suara. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, Bupati Kota Baru, Syed Jafar Alaidrus akan segera mengakhiri masa jabatannya. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diterimanya. Setelah 2 periode memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Kota Baru, Bupati Kota Baru, Syed Jafar Alaidrus akan segera mengakhiri masa jabatannya. Sesuai pengumuman yang disampaikan DPRD Kabupaten Kota Baru melalui rapat paripurna, masa jabatan Syed Jafar berakhir sampai dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada 2024. Diwakili penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru, Hairul Aswandi, Syed Jafar pun menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diterimanya baik dari DPRD, partai politik maupun masyarakat. Ia juga berharap agar berbagai pembangunan yang dilaksanakan selama dirinya menjabat sebagai Bupati Kota Baru memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan daerah. Masa jabatan saya sebagai Bupati Kota Baru periode 2021-2025 akan segera berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan DPRD, dukungan partai politik serta kepada seluruh masyarakat Kota Baru atas kepercayaan dan dukungan
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Kota Baru, Suwanti, mengakui cukup banyak keberhasilan yang dicapai Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru beserta jajarannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pembangunannya juga di pariwisata juga sangat bagus. Jadi kami lanjutkan nanti di Bapak Haji Muhammad Muslim dan Bapak Syarif Idris untuk meningkatkan lebih baik lagi. Pasca pengumuman akhir masa jabatan ini, DPRD Kabupaten Kota Baru selanjutnya akan menyampaikan usulan pemberhentian Bupati Kota Baru kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, program Makan Sehat Bergizi resmi diluncurkan untuk siswa-siswi di Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satunya dipusatkan di Sekolah Bangun Banua, Kecamatan Simpang 4 yang meliputi peserta didik dari TK, SD, SMP, dan SMK. Peluncuran dihadiri Asisten 3 Setkap Tanah Bumbu Narni, Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu Amiluddin, perwakilan Dinas Kesehatan Kepala Balai POM Tanah Bumbu, serta Pasitar Kodim 1022 Tanah Bumbu. Kepala Dinas Pendidikan Amiluddin menjelaskan, jumlah siswa TK, SD, dan SMP di Tanah Bumbu mencapai 71.803 orang. Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan 24 dapur. Sedangkan saat ini baru tersedia 2 dapur, yakni di Amandit dan Kompi yang langsung dikelola oleh Kodim 1022. Setiap dapur kapasitasnya maksimal hanya mampu menyediakan 3.000 hingga 3.500 porsi per hari. Ia menambahkan peluncuran ini merupakan yang kedua di Kalimantan Selatan, setelah sebelumnya dilaksanakan di Banjarmasin. 21.803 itu membutuhkan dapur 24. Sekarang baru ada 2 rencana, satu di Amandit, satu nanti di Kompi yang ditangani langsung oleh Kodim. Jadi ini yang melaksanakan di lapangan ini sementara sepengetahuan saya kan, karena belum tahu persis juknisnya, Kodim melaksanakan atas perintah pimpinan, kemudian yayasan yang sudah berkontrak dengan Badan Gizi Nasional. Sementara dalam peluncuran perdana program Makan Sehat Bergizi resmi turut dikawal personil Kodim 1022 Tanah Bumbu. Ada sebanyak 1.983 siswa dan siswi yang dilibatkan pada 3 titik lokasi, yakni di Sekolah Bangun Banua, Sekolah Nurul Hidayah, dan SDN Kampung Baru 3 Kecamatan Simpang 4. Pasitar Kodim 1022 Tanah Bumbu Kapten Infanteri Wahyono mengatakan, pemberian makan bergizi gratis di wilayah ini baru terdapat 1 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi dan sudah mendapatkan surat keputusan dari Badan Gizi Nasional. Jadi 1 dapur sehat, 1 pelayanan, 1 sarjana yang mengawaki memimpin di situ. Ya. Terus lanjut. Anggarannya ini sama dengan secara nasional atau memang ada penambahan khusus di sini? 10.000 atau berapa? Kalau untuk penambahan nanti bisa kita confirm karena ini adalah yang menyerahkan dari Badan Gizi Nasional. Kita hanya mendampingi, sifatnya mendampingi, mendampingi proses ini berjalan. Ya, kita hanya mendampingi, mengawal. Pelaksanaan program ini juga melibatkan yayasan yang sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional atau BGN. Jika berjalan sesuai rencana, MBG diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan gizi dan kesehatan di Indonesia. Untuk Tanah Bumbu, program ini diintegrasikan dengan inisiatif lokal yang melibatkan Kodim 1022 dan yayasan terkait. Hakim, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia arahkan penanaman jagung sebanyak 1,7 juta hektar secara nasional. Dengan itu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ikut berkontribusi dengan menyediakan lahan seluas 40,4 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan. Rapat koordinasi dengan fokus utama percepatan swasembada pangan dan strategi target nasional 2025 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang digelar secara daring di Aula Polres Hulu Sungai Selatan. Disampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengarahkan penanaman jagung sebanyak 1,7 hektar di seluruh Indonesia dengan Polri yang turut berperan dalam pengelolaan 1 juta hektar. Dan untuk Kalimantan Selatan, targetnya 99.000 hektar
Khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan berkontribusi sebanyak 40,4 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan. Karena merupakan program nasional, pemerintah daerah akan mengintegritaskan hal ini dengan upaya lain seperti mencetak lahan baru serta peningkatan asupan makanan bergizi bagi masyarakat. Dan Hulu Sungai Selatan berkontribusi untuk penanaman jagung ini sebanyak 40,5 hektar. Tadi Kapolres sudah siap lahannya untuk 40,5 hektar itu tersebar di semua kecamatan. Tapi ada beberapa kecamatan yang tidak ada. Dan mudah-mudahan program ini bisa kita dukung karena ini program nasional dan wajib kita dukung. Kami Pemda tentu punya kewajiban untuk membackup ini. Nanti akan dibicarakan secara detail dengan dinas terkait seperti apa bentuk dukungan nanti untuk mensukseskan program tanam jagung yang diinisiasi oleh pihak Polri. Yang siap tanam itu 2 hektar, tapi beberapa wilayah yang lain sudah pelan-pelan kita buka lahannya. Kalau jagung manis kalau untuk GSS, tapi nanti kita lihat pasarnya lagi, karena kan ini hasilnya kita harus perkirakan lagi. Kira-kira jagung manis apakah lebih potensi atau jagung pangan yang lebih potensi. Harapannya Pak? Pada 15 Januari, penanaman jagung akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dilakukan di Kecamatan Padang Batung. Sedangkan sisanya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait dalam hal pembukaan lahan dan pengelolaan lebih lanjut. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, informasi mengenai bantuan dari alumni SMA Negeri 7 Banjarmasin akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ketekunan, kehalusan sentuhan, ketelitian, menghasilkan mahakarya seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, ribuan peserta lakukan medical check up sebagai prasyarat kelulusan seleksi P3K gelombang pertama. Tercatat hingga hari ke-9, layanan medical check up Rumah Sakit Sambalihum telah melayani 1.613 peserta tenaga P3K yang lulus seleksi gelombang pertama. Ratusan peserta ini dengan serius mengikuti arahan dan menjawab pertanyaan dalam tes psikotes yang dilakukan di Aula Trias Rumah Sakit Jiwa Sambalihum. Tak hanya tes psikologi, di tempat yang sama juga dilakukan tes kesehatan dan narkoba. Dijelaskan PLT Wakil Direktur Penunjang dan Non-Medik Hukum dan Litbang RSJ Sambalihum Rahmadi, tidak hanya sebagai rumah sakit pelayanan jiwa dan rehabilitasi nafza, Rumah Sakit Jiwa Sambalihum juga melayani rehab medik, salah satunya dengan layanan medical check up. Tercatat sejak dibuka layanan MCU di 3 Januari hingga hari ke-9 layanan, tercatat 1.613 orang peserta telah melakukan tes MCU di Rumah Sakit Jiwa Sambalihum. Tidak hanya melayani medical check up, tenaga P3K yang lulus seleksi gelombang pertama, namun juga evaluasi kesehatan tenaga kontrak. Selain Provinsi Kalimantan Selatan, pelayanan medical check up Rumah Sakit Jiwa Sambalihum juga melayani peserta dari luar Kalimantan Selatan, seperti Kalimantan Tengah dan Timur. Jumlahnya sampai saat ini jumlah yang kami layani itu ada 1.613. Kemudian untuk peserta yang dites
kesehatan ini tidak hanya masyarakat di Kalimantan Selatan, tapi kami juga membuka layanan untuk masyarakat di luar Kalimantan Selatan. Nah, contohnya yang ada saat ini ada peserta P3K itu yang dari Kalteng, kemudian ada juga yang dari Kalteng. Menyokong layanan 1 hari periksa 1 hari selesai dengan kuota 200 peserta per hari, Rumah Sakit Jiwa Samanglihum mengerahkan 25 tenaga dokter, tenaga kesehatan, laboratorium, dan administrasi. Rumah Sakit Jiwa Samanglihum akan terus membuka layanan MCU hingga 31 Januari mendatang. Pemirsa, masyarakat dapat memanfaatkan ekoenzim yang diolah memanfaatkan limbah sampah buah-buahan untuk menyuburkan tanaman perkebunan dan pertanian. Ekoenzim ini juga dapat menjadi alternatif masyarakat untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit tanaman. Ekoenzim yang merupakan cairan hasil fermentasi dengan memanfaatkan limbah sampah dari buah-buahan segar ini semakin digemari masyarakat untuk digunakan, khususnya untuk tanaman perkebunan dan pertanian. Cairan ekoenzim buatan salah seorang warga Banjarbaru, Joyce, telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Uji coba pemanfaatan ekoenzim ini telah dilakukan untuk tanaman padi, tanaman hortikultura, mampu menyuburkan tanaman dan tahan dari serangan hama penyakit. Ya kemarin yang waktu di padi itu memang teman kita juga gitu kan, beberapa kali kena virus, gagal kena virus. Nah, ya yang kontrol virus apa itu? Nah itu begitu kita kasihkan ekoenzim itu berbuah. Hasilnya bagus. Jadi padahal 2 kali panen itu gagal karena virus kontrol itu. Kertahannya ya, Bu? Nah begitu dikasih ekoenzim itu berbuah. Bagus hasilnya. Padinya ya? Padi, ya, tanaman padi. Masih bagusnya dalam hal ini memilah sampah rumah tangganya, mana yang dijadikan tanah, mana yang dijadikan ekoenzim kan, karena kalau mau wangi yang enak, pakai kulit buah. Tapi kalau mau untuk pertanian pakai sayur-sayuran nggak apa-apa. Tapi kalau saya sukanya kalau kulit dari sayur-sayuran itu untuk kompos. Tetapi kalau untuk ekoenzim saya selalu dari kulit buah yang segar, yang wanginya juga enak. Yang gitu. Dari tempat jual rujak itu ya? Bisa, dari rujak bisa sekali. Sampah-sampah rujak gitu ya? Daripada terbuang kan sayang. Pemanfaatan ekoenzim yang diolah dari limbah sampah buah-buahan segar ini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lainnya, seperti membantu untuk alternatif mengobati penyakit kulit dan menyembuhkan luka akibat diabetes, dengan mencampurkan dengan air kemudian disemprotkan ke bagian yang terkena penyakit. Pemanfaatan limbah sampah buah-buahan segar dengan fermentasi atau ekoenzim ini selain ramah lingkungan, juga mudah untuk membuat sendiri. Pemirsa, sebagai alumni SMA Negeri 7 Banjarmasin, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan bantuan kepada alma mater sebagai alumni SMA Negeri 7 Banjarmasin. Para alumni yang tergabung dalam salah satu yayasan telah memberikan bantuan 2 unit pendingin ruangan yang diterima langsung Kepala SMA Negeri 7 Banjarmasin. Para alumni SMA Negeri 7 dari semua tingkatan mendatangi sekolah di mana pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin untuk memberikan bantuan berupa pendingin ruangan 2 unit. Menurut salah satu alumni SMA Negeri 7 Banjarmasin menjelaskan, sebagai alumni yang pernah mengenyam bangku pendidikan di SMA ini, sudah menjadi kewajiban bagi alumni untuk membantu dan mendukung program sekolah. Para alumni SMA Negeri 7 Banjarmasin berasal dari semua tingkatan akan terus memberikan perhatian kepada alma mater yang menjadikannya sebagai siswa lepasan sekolah favorit ini. Tangan kami ke sini selain menyerahkan bantuan, kami juga silaturahmi sekalian audiens dengan Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Guru, yang mana di sini kami menyampaikan beberapa program-program yang nanti program tersebut sangat berkaitan banyak dengan sekolah SMA Negeri 7. Jadi, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Banjarmasin, Arjudin, mengaku bangga karena alumni SMA Negeri 7 dari semua angkatan datang dan memberikan bantuan. Ini merupakan kepedulian sebagai alumni. Kami memberikan apresiasi kepada pihak alumni yang telah membentuk yayasan alumni 287. Dan yayasan
yayasan ini kan bergerak di berbagai bidang, khususnya di alumni nanti membantu, kemudian itu membantu pihak sekolah. Dan kebetulan sekolah kami kan baru di rehab, sehingga memerlukan beberapa peralatan diantaranya AC. Bantuan berupa 2 unit pendingin ruangan ini nantinya akan diberikan ke kelas yang kini masih dalam renovasi untuk kenyamanan proses belajar mengajar. Pemirsa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin menggelar deklarasi dan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2025. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas pelayanan di tengah masyarakat. Membangun komitmen dan integritas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan meningkatkan profesionalisme, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin mendeklarasikan diri dan melakukan penandatanganan piagam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Kegiatan penandatanganan piagam zona integritas disaksikan pemerintah provinsi dan Forkopimda serta satuan kerja PTUN tingkat pertama. Di antaranya PTUN Pontianak, PTUN Samarinda, dan PTUN Palangkaraya, serta PTUN Banjarmasin. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Muhammad Hussein Rosarius mengatakan, sebagai pengadilan tinggi yang membawahi 5 provinsi Kalimantan, tentunya dituntut untuk lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dibentuknya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan selanjutnya menuju WBBM di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, diharapkan dapat komitmen untuk mendukung birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Penyediaan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat. Melakukan inovasi dalam sistem peradilan yang mempermudah akses bagi masyarakat dan menjalin sinergi yang baik dengan seluruh stakeholder untuk mencapai tujuan bersama. Harus bekerja keras dengan jujur, transparan, integritas, profesional, dan menghindari perbuatan tercela. Tentunya kita juga tidak ada kompromi terhadap korupsi. Itu yang kami kawal untuk menuju pengadilan yang agung. Ini juga dari Mahkamah Agung ya, arahan dari Mahkamah bahwa kita harus melayani sebaik-baik mungkin kepada masyarakat mencari keadilan. Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Kalimantan Selatan, Sya'ban Husin Mubarak mengatakan, dengan pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi WBM dan WBBM di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin ini dapat menjadi simbol dan tolak ukur peningkatan pelayanan peradilan tata usaha negara di wilayah Kalimantan kepada masyarakat secara luas. Mendukung sekali bagi kita di Kalimantan Selatan, khususnya terkait dengan sengketa yang sifatnya administrasi yang akan dengan masyarakat dan pemerintah, serta kami selaku penghubung Komisi Yudisial yang dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap etik perilaku hakim juga sangat mendukung dan sangat berharap di tahun ini juga terwujud seperti itu. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan melalui staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Agus Dianor mengatakan, pemerintah provinsi sangat mendukung terbentuknya zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan WBBM nantinya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Banjarmasin dapat menjadi lembaga negara yang independen yang menangani perkara maupun sengketa secara baik dan maksimal, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agus Dianor menambahkan, pemerintah provinsi siap berkolaborasi dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang dilakukan oleh Petun ini semuanya berintegritas, artinya semuanya sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan nanti tidak ada korupsi, melaksanakan pelayanan yang baik. Ini komitmennya hari ini, dan ini kita disaksikan oleh semua undangan hari ini. Nah, harapan-harapan kita deklarasi yang ada ini, moga-moga ini sesuai dengan fakta lapangan nanti. Dengan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lembaga yang menjalankan peradilan tata usaha negara adalah sebagai upaya untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum.
Sementara dalam 2 tahun terakhir, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah menyelesaikan 183 perkara dari 193 perkara. Adapun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin siap menangani perkara diantaranya pertanahan, perizinan, kepegawaian, pilkada, lelang dan tender, serta kehutanan. Pemirsa, informasi mengenai puluhan lansia di wisuda akan kami sampaikan usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, usia tentunya tidak menyurutkan semangat puluhan lansia di Kota Banjarmasin. Dengan tetap menimba ilmu lewat sekolah lansia, mereka serempak menjalani wisuda kelulusan setelah mengikuti pendidikan selama 6 bulan dengan ragam kurikulum yang diberikan pengelola sekolah. Mengenakan kostum toga untuk wisuda, para ibu ini bersiap dipanggil namanya untuk menerima sertifikat kelulusan. Layaknya prosesi wisuda di perguruan tinggi, wisuda lansia ini dilakukan dengan cara yang sama, dengan memanggil satu persatu maju ke depan untuk penyerahan tanda kelulusan telah mengenyam pendidikan. Prosesi wisuda ini diikuti sebanyak 40 lansia yang menjadi peserta Sekolah Lansia Alam Aisyah Husnul Hatimah Banua Anyar, Kota Banjarmasin. Bagi para peserta, sekolah lansia ini bukan hanya semata tempat pendidikan, namun memupuk kebersamaan serta kemandirian agar tetap aktif dan produktif di usia senja. Selain itu, mereka berharap pencapaian yang ditorehkan ini bisa menularkan semangat khusus kepada pemuda agar tidak pernah berhenti menimba ilmu, apalagi dengan alasan keterbatasan usia. Sekali manfaat selama kami jadi Gimana Bu? Selama kami jadi siswa lah sekolah lansia ini, banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pengelola Aisyah cabang 8 ranting Banua Anyar. Ternyata setelah itu dilaksanakan, kelihatan nyata bahwa dari wajah-wajah mereka itu memang bahagia gitu. Bahagia. Itulah juga bagi kami sebagai pengelola ada dapat kebahagiaan tersendiri yang tidak dapat di lain tempat. Keberadaan sekolah lansia ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Banjarmasin dan berharap makin banyak pihak yang peduli sehingga layanan pendidikan serupa bisa diperluas. Karena menimba ilmu merupakan hak seluruh kalangan, tak terkecuali mereka yang memasuki masa tua. Sehingga terjadi adalah wisudawati para lansia yang tangguh sebenarnya, yang memang kita ingin menciptakan mereka terus belajar kedanti. Artinya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, belajarlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Itu tidak pernah berhenti. Jadi
seluruh lansia kita Kota Banjarmasin, khususnya Kota Banjarmasin, kita ingin menciptakan bahwa seluruh Kota Banjarmasin, seluruh lansia tentu akan berdaya dan juga bisa tetap bahagia. Di Sekolah Lansia Alam Aisyah Husnul Hatimah Banu Anyar, Kota Banjarmasin, para lansia menerima pendidikan selama 6 bulan dengan kurikulum yang disesuaikan. Selain ilmu pengetahuan, peserta juga dibekali dengan kemampuan emosional, sehingga aktivitas untuk menunjang fisik agar tetap bugar. Pemirsa, selama 3 bulan ke depan, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tapin akan menyiapkan bazar sembako murah bagi warga Tapin. Bazar murah ini tentu untuk membantu warga Tapin khususnya saat bulan suci Ramadan. Sejak hari ini hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti, Mall Pelayanan Publik sediakan sembako dengan harga murah, seperti minyak goreng, gula pasir, telur, dan nantinya beras juga akan disiapkan oleh pihak Mall Pelayanan Publik Tapin. Ini dilakukan untuk membantu masyarakat Tapin mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Terlebih harga bahan pokok yang dijual disubsidi oleh pihak MPP Tapin mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000 per barang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Fauziah mengatakan, untuk bazar sembako murah akan tersedia setiap harinya bagi masyarakat maupun pengunjung MPP Tapin. Bazar kita coba hari ini dengan harga terendah ya untuk kita, dan menjelang bulan Ramadan itu semua bahan makan pokok itu sudah mulai merangkak naik, dan ini bazar dimulai hari ini sampai dengan mungkin bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan untuk modal yang kita tanamkan ini bisa berkembang dan juga bisa disambut baik oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tapin. Untuk saat ini pihak MPP tidak melakukan pembatasan dalam pembelian sembako, namun kedepannya akan memberlakukan pembatasan pembelian barang. Pemirsa, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tapin gelar peringatan Isra Mi'raj sekaligus rapat bulanan. Ketua DWP Tapin, Mas Huria, berharap anggota DWP Tapin lebih solid untuk berkontribusi dalam pembangunan di Tapin. Awali kegiatan tahun 2025, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tapin gelar pertemuan antar pengurus DWP se-Kabupaten Tapin. Selain pertemuan rutin, juga digelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan ini juga dilakukan beberapa evaluasi terkait program kerja pada tahun 2024 lalu. Dengan harapan pada tahun 2025 ini, kinerja Dharma Wanita Persatuan Tapin untuk mendukung program kerja pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Bahkan pada tahun 2024 lalu, Dharma Wanita Persatuan Tapin berhasil mendapatkan terbaik ketiga se-Kalimantan Selatan dalam aplikasi e-reporting. Ketua Dharma Wanita Persatuan Tapin, Mas Huriah, berharap DWP Tapin dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Tapin. Kita sudah memiliki agenda-agenda yang akan nantinya kita laksanakan di tahun 2025 ini. Tentunya menambah kegiatan-kegiatan baru dari tahun-tahun sebelumnya. Ini mendapatkan peringkat ketiga lomba e-reporting untuk kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tapin bisa lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan lebih baik sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tapin ini. Dalam kesempatan itu juga penjabat Ketua PKK Tapin Mas Rufah menyerahkan piagam penghargaan aplikasi e-reporting kepada Ketua DWP Tapin. Pemirsa, sesaat lagi akan kami sampaikan informasi seputar Kalimantan yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Borneo. Informasi diawali dari Kalimantan Tengah, pemirsa. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengungkap peredaran penyalahgunaan narkotika seberat 4 kg di rumah tahanan kelas 2A Palangkaraya.
Setelah mendapat laporan dari pos penjagaan rumah tahanan kelas 2 Palangkaraya atas rekaman CCTV barang bawaan pengunjung lapas, Kepala Bidang Berantas dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat menuju lapas. Setelah dianalisa, pengunjung atas nama DMS membawa bungkusan berwarna putih ke dalam lapas dan ditemukan narkoba jenis sabu seberat 4 kg. Dan setelah dilakukan interogasi dan penyelidikan lebih mendalam, dari 4 kg sabu telah dibagi ke beberapa pihak ke dalam rutan dengan rincian 1 kg kepada WBPIP, 1 kg kepada WBPH, dan 0,5 kg kepada WBPBA. Setelah dilakukan interogasi lebih mendalam lagi kepada tersangka WBPIP, sisa sabu telah dikirimkan ke istrinya yang berada di Jalan GO Bos 12 Kota Palangkaraya. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu seberat kurang lebih 1 kg beserta obat-obatan terlarang lainnya yang masih dilakukan penghitungan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen serius BNN dalam memberantas peredaran narkotika yang melibatkan jaringan dalam lapas. Dan dari kasus ini menjadi peringatan bahwa peredaran narkotika menjadi ancaman serius di wilayah Palangkaraya. Dari Kota Palangkaraya, Tim Liputan TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Akhirnya saya Retrendra, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya.